Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pokok bahasan yang akan kita bicarakan antara lain ayat jurnal penyesuaian, ayat jurnal koreksi pendapatan dan belanja, dan yang terakhir penyusunan LRA dan LO SKPD. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian transaksi pendapatan dengan surat ketetapan adalah pada saat penerbitan SKP dengan mencatat pendapatan pada saat kasnya diterima oleh bendahara penerimaan atau telah disetor ke Kasda pada tahun anggaran yang bersangkutan. Namun, bila ada SKP yang sudah terbit tapi masih belum dilunasi, maka pada akhir tahun harus dibuat jurnal penyesuaian dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Kemudian untuk jurnal penyesuaian transaksi beban, apabila terdapat belanja yang sudah menjadi kewajiban Pemda, di mana barang atau jasa sudah diterima namun belum dilakukan pembayaran hingga akhir tahun, maka diakui adanya utang belanja dengan membuat jurnal penyesuaian beban di debit dan utang beban di kredit. Untuk jurnal penyesuaian transaksi beban dibayar di muka, apabila terdapat belanja yang dibayar di muka namun barang atau jasanya belum diterima seluruhnya hingga akhir tahun, maka harus dibuat jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya sisa hak untuk mendapatkan barang atau jasa. Jika pada saat membayar belanja yang dibayar di muka itu SKPD mencatatnya dengan pendekatan beban, maka jurnal penyesuaiannya adalah dengan mencatat beban dibayar di muka di debit dan beban di kredit. Untuk transaksi beban dibayar di muka ini, apabila transaksi dicatat dengan pendekatan beban dengan tidak dibuat jurnal pembalik di awal tahun, maka jurnal penyesuaian yang dicatat adalah persediaan di debit dan beban persediaan di kredit sebesar saldo persediaan akhir tahun dikurangi dengan saldo persediaan awal tahun atau sisanya. Namun, apabila telah dibuat jurnal pembalik di awal tahun, maka jurnal penyesuaian yang dicatat adalah sama, yaitu persediaan di debit dan beban persediaan di kredit. Namun, nominalnya adalah sebesar saldo persediaan akhir utuh. Untuk beban penyisihan piutang tak tertagih, pada akhir tahun dapat dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih, sehingga nilai piutang di neraca dilaporkan sejumlah estimasi nilai bersih yang dapat direalisasi. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyisihan piutang tak tertagih di debit dan penyisihan piutang tak tertagih di kredit. Kemudian untuk beban pengakuan penyusutan aset tetap adalah dengan membuat ayat jurnal penyesuaian di akhir tahun, yaitu beban penyusutan aset tetap di debit dan akumulasi penyusutan aset tetap di kredit. Mari kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu jurnal koreksi pendapatan dan belanja. Untuk jurnal koreksi pendapatan atas koreksi kesalahan berulang yang merupakan koreksi atas kelebihan penerimaan pendapatan yang sering terjadi, jurnal finansialnya adalah pendapatan LO di debit dan RKPPKD di kredit. Sedangkan untuk jurnal anggarannya adalah pendapatan LRA di debit dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih atau EPSAL di kredit. Kemudian pada pembayaran kas untuk restitusi yang dilakukan oleh PPKD, apabila ternyata wajib pajak kurang bayar, maka SKPD mencatat jurnal penyesuaian piutang di debit dan pendapatan LO di kredit. Sedangkan untuk jurnal koreksi pendapatan atas kesalahan tidak berulang yang merupakan koreksi atas kelebihan penerimaan pendapatan yang jarang terjadi, jurnal finansial dan jurnal anggarannya adalah sama seperti sebelumnya. Namun, ayat jurnal ini juga berlaku untuk kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, tetapi koreksinya dilakukan pada sebelum laporan keuangan tahun berkenaan diterbitkan. Jika laporan keuangan telah diterbitkan, SKPD tidak perlu membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi dilakukan oleh PPKD dengan menggunakan akun belanja atau beban tak terduga di debit. Kemudian untuk jurnal koreksi pada beban. Yang dimaksud di sini adalah koreksi atas kelebihan pembayaran belanja oleh Pemda atau oleh BUD selaku bendahara pengeluaran SKPD.
Untuk koreksi atas kesalahan yang terjadi pada tahun berjalan atau pada tahun anggaran yang lalu namun laporan keuangan belum diterbitkan, jurnal finansialnya adalah RKPPKD di debit dan beban di kredit. Sedangkan untuk jurnal anggarannya adalah EPSAL di debit dan belanja di kredit. Selanjutnya, untuk koreksi atas kesalahan yang terjadi di tahun anggaran sebelumnya, di mana laporan keuangan telah diterbitkan, jurnal finansialnya adalah RKPPKD di debit dan lain-lain pendapatan LO atau PAD di kredit. Sedangkan untuk jurnal anggarannya adalah EPSAL di debit dan lain-lain pendapatan LRA atau PAD di kredit. Pembahasan kita yang terakhir adalah penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan operasional SKPD. Terdapat beberapa format untuk penyusunan LRA pada SKPD, antara lain LRA format Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan LRA format SAP di mana pada format pendapatan sama, yaitu terdiri dari pendapatan yang berisi pajak daerah, pendapatan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan untuk belanja, pada format Permendagri nomor 13 tahun 2006 disajikan dengan memisahkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan pada LRA format SAP, belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kemudian, atas pendapatan dan belanja tersebut akan dihitung surplus atau defisitnya. Untuk format yang berlaku sekarang adalah LRA dengan format SAP. Selanjutnya, untuk penyusunan laporan operasional SKPD terdiri dari pendapatan yang berisi pendapatan asli daerah dan beban yang berisi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban modal, dan beban penyusutan. Nah, berakhirlah sudah pembahasan kita hari ini mengenai akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton. Mohon maaf apabila dari video ini terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun materi yang diberikan. Siang-siang makan bakmi, jangan lupa minum jus alpukat. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.